teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang tergabung di MKTV, di MKFM, Facebook, IG, YouTube, TikTok juga ada ya. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini penuh berkah dan jadi jalan ilmu buat kita semua serta amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat bergabung yang sudah bergabung melalui Zoom juga. Sudah Bapak Ibu yang bergabung ada 25 terus bergabung ini, yang rutin mengikuti juga secara langsung melalui Zoom. Kajian kita hari ini terkait dengan fikih muamalah dan subtemanya tentang bagaimana hukum denda dalam Islam. Wah, ini penting ya Bapak Ibu, karena ajaran Islam itu syamil wal mutakamil, lengkap dan sempurna. Semua aspek kehidupan kita tinggal mempelajari dan tentunya menjalankan dari apa yang sudah disyariatkan dalam aturan agama kita ini. Beruntungnya kita memiliki teladan, memiliki contoh, memiliki panutan kita di dalam segala aspek kehidupan kita agar yang kita lakukan ini benar dan menyelamatkan kita. Yaitu kita dipandu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kajian kita terkait dengan fikih muamalah ini, ya, bagaimana hukum denda, karena tidak lepas kehidupan kita, urusan kita tidak sekedar kaitan dengan ibadah tapi muamalah. Dan dalam muamalah kita ada harta yang kita kelola, yang kita miliki, kita gunakan, kita jadikan sebagai jalan kebaikan tentunya, ya. Dan adanya syariah, sebagaimana Imam Syatibi yang mengatakan dalam maqasidus syari' ada lihifdil mal, adanya syariah ini untuk menjaga harta, sehingga harta itu benar dikelolanya, benar digunakannya, dan kemudian nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti, ya. Itu sebagai pengantar, insya Allah kita akan bersama kembali dengan Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali. Ya, beliau pernah bergabung dengan kita ya di beberapa pekan sebelumnya. Saya undang kembali karena ini penting kajian kita, tema kita hari ini tentang denda. Ya, belum pernah nih kita ngebahas tentang bab denda berdenda ya. Karena sering kehidupan kita ini main denda ya, orang telat bayar hutang denda ya, sekolah ini orang tua anaknya sekolah SPP-nya telat denda ya, apalagi sekarang bab denda kalau kemudian pinjaman online ya, ada istilah pinjol yang dendanya itu bisa berkali-kali lipat. Dan tidak hanya itu, dendanya hukumannya tidak hanya hukuman secara harta ya, didenda berkali lipat, tapi juga bisa jadi hukuman sosial. Dengan era medsos ini, seorang yang gak bayar hutang bisa dibuat malu, bisa dibuat marah, dan bisa stres ketika dia tidak bayar hutang karena didenda dengan berbagai hal yang luar biasa. Nah, ini yang akan jadi fokus kajian kita Bapak Ibu ya, insya Allah. Ini hal baru nampaknya ya terkait dengan denda, pembahasan kita, karena jarang kita membahas bab denda ini. Baik, kita undang Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali. Beliau adalah dosen di STI Darut Tauhid, dosen hukum ekonomi syariah. Jadi akan banyak berbicara bagaimana tinjauan syariah tentunya hukum tentang denda ini di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahmad Yusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah, bi khair. Luar biasa, Allahu Akbar, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti kajian kita yang tadi saya prolog ya, kajian kita terkait dengan hukum denda dalam Islam. Silakan Ustadz, di awal ini saya beri kesempatan seluas mungkin 5-10 menit untuk memberikan pengantarnya, sebelum nanti kita akan banyak berdialog dan juga memberi kesempatan tentunya kepada para sahabat dimanapun berada untuk kita juga bisa berdialog terkait dengan hukum denda dalam Islam ini. Falyatafadhal mashkur. Izin menyampaikan, Ustaz. Silakan Ustaz, sudah ada slide-nya, maka.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para hadirin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan dan Allah berikan untuk kita semua. Dan salawat serta salam selalu kita lantunkan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta untuk keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita semua tadi, bahwa pembahasan kita pada pagi hari ini terkait tentang hukum denda dalam Islam. Nah, tadi sudah disampaikan prolognya oleh Ustadz kita tentang bagaimana sih hukum denda dalam Islam. Nah, sebagai pendahuluan, salah satu hal yang dijaga dalam Islam dan menjadi tujuan disyariatkannya agama Islam adalah lihifdzil mal, yaitu untuk menjaga harta. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita bahwa ada 5 hal yang dijaga dalam Islam, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, kemudian hifdzul akal, menjaga akal, kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan, kemudian ada hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Dan terkait dengan harta, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada 2 pertanyaan yang akan ditanya. Yang pertama adalah min aina iktasabta, dari mana kamu dapatkan harta tersebut, dan yang kedua adalah wa fima anfaqta, dan untuk apa digunakan harta tersebut. Hal ini menunjukkan akan pentingnya kita memiliki perhatian yang kuat dan perhatian yang lebih terkait dengan harta. Karena harta yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak dengan 2 pertanyaan, dari mana harta tersebut kita dapat, dan yang kedua adalah untuk apa harta tersebut kita gunakan. Nah, di antara bentuk harta adalah denda. Nah, terkait dengan denda ini bagaimana hukumnya, maka kita akan bahas pada pertemuan pagi hari ini. Sebagai pendahuluan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya. Denda dalam bahasa Arab disebut dengan ghoramah. Denda merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir, dan ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita lihat hukum-hukum Islam, itu ada beberapa jenis hukuman dalam Islam. Yang pertama ada hudud, yang kedua ada qisas, dan yang ketiga ada ta'zir. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, itu jenis hukuman Islam itu ada 3, tidak lepas dari 3 ini. Yang pertama hudud, yang kedua qisas, dan yang ketiga adalah ta'zir. Hudud adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara untuk menunaikan hak Allah, dan ketentuannya telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau hudud sudah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah hukuman rajam dan hukuman potong tangan, sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah hak Allah yang harus ditunaikan. Namun kembali lagi untuk penerapannya dikembalikan kepada waliul amr, yaitu kepada pemimpin dalam menerapkan hukum hudud ini. Yang kedua adalah qisas.
yaitu hukuman setimpal atas pidana yang berkaitan dengan menghilangkan nyawa seseorang atau melukainya atau memotongnya. Jadi kalau kisos hukum setimpal, kalau dia membunuh dia akan dibunuh juga. Kalau dia memotong tangan seseorang, hukumannya juga akan dipotong tangannya juga. Dan ini sudah ada ketetapannya juga dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua hukuman ini, hudud dan kisos, keduanya sudah ada keterangannya dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, nah ini ranah yang ketiga yang memang sangat luas jenis hukumannya, yaitu ta'zir. Ta'zir adalah hukuman atas maksiat atau kejahatan yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis, sehingga diserahkan kepada ulul amri dalam menentukan hukumannya. Nah, yang ketiga ini, karena tadi ada hukuman hudud dan kisos yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, dan ternyata ada beberapa hukuman yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis namun diperlukan. Ya, salah satunya adalah hukuman ta'zir. Dan ta'zir ini bentuknya banyak. Ada salah satunya adalah denda yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian ada juga dengan dipenjara atau dicambuk dan yang lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini pertama adalah tentang jenis-jenis denda. Denda terbagi menjadi dua, ada denda secara umum, yaitu selain akad pinjam-meminjam, dan ada denda pada akad pinjam-meminjam seperti yang terjadi pada lembaga keuangan, baik yang konvensional maupun syariah. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana hukum denda secara umum, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Mulyadi, ketika terlambat membayar SPP sekolah ada denda, ketika terlambat kerja ada denda, kemudian telat bayar listrik ada denda, dan bahkan kalau kita lihat mungkin banyak aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari yang terkait dengan denda ketika kita melanggar aturan tersebut. Dan yang kedua adalah denda pada akad pinjam-meminjam. Ketika kita memiliki pinjaman baik di bank konvensional atau di bank syariah, terkadang ada bukan terkadang ya, memang ya, setiap lembaga keuangan syariah memberikan sebuah aturan apabila terjadi keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda. Nah, ini bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait dengan denda tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan kita bahas adalah hukum denda secara umum, yaitu denda yang terjadi pada selain akad pinjam-meminjam. Kalau kita lihat literatur fikih yang terkait dengan masalah ini, itu ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak boleh, maksudnya adalah denda itu tidak boleh dikenakan kepada siapapun. Dan yang pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan boleh. Dan kalau kita lihat ternyata yang mengatakan denda tidak boleh itu jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa denda itu tidak boleh. Dan yang mengatakan boleh hanya beberapa ulama, itu diantaranya adalah Ibnu Taimiyah dan muridnya itu Ibnul Qayyim rahimahumullah. Jadi kalau kita lihat dari sini, ternyata jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa denda itu tidak boleh. Jadi tidak boleh kita mengenakan denda kepada siapapun. Nah, ini pendapat para jumhur ulama. Dan ada beberapa ulama dan sedikit ulama yang mengatakan bahwa mengenakan denda kepada orang lain atas kesalahannya yang dia lakukan itu boleh dilakukan. Nah, kalau sekarang kita lihat dalil-dalilnya ya, dari masing-masing pendapat, yang mengatakan tidak boleh dalilnya apa, dan yang mengatakan boleh dalilnya apa, sehingga kita bisa memahami masalah ini dengan bijaksana. Yang pertama, dalil yang mengatakan tidak boleh denda, yaitu yang tidak membolehkan denda, yaitu dalil mereka yang pertama adalah hukum asal mengambil harta orang lain adalah haram.
Karena berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram. Haram untuk dinodai dan haram untuk diambil harta orang lain. Jadi hukum asal mengambil harta orang lain adalah haram. Jadi kita tidak boleh mengambil harta punya orang lain yang bukan hak dari kita. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar keridhaan di antara kamu. Tentu ketika kita mengambil denda atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, maka itu salah satu bentuk memakan harta yang batil. Karena memakan harta yang bukan punya kita. Karena kembali kepada hukum asal tadi, bahwa mengambil harta orang lain hukum asalnya adalah haram. Dan tentu orang yang diambil hartanya karena denda, itu pasti dia tidak ridho ya. Mungkin sahabat-sahabat semua ketika terkena denda, di hatinya ada sedikit perasaan tidak ridho atau jengkel karena setelah dikenakan denda atas kesalahan yang dia lakukan. Maka atas dasar inilah para ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa tidak boleh kita mengenakan denda. Kemudian juga ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, laisa fil mali haqqun siwa zakah. Tidak ada hak dalam harta kecuali zakat. Maksudnya adalah kita tidak boleh mengambil harta orang lain yang merupakan hak dari harta tersebut kecuali zakat. Karena kalau zakat ya wajib kita ambil. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat dan para khulafaur rasyidin memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi tidak boleh kita mengambil harta orang lain kecuali dalam bentuk zakat. Nah, ini dalil-dalil yang dijadikan argumen pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh denda. Kemudian pendapat yang kedua yang membolehkan denda, mereka juga punya dalil. Jadi masing-masing pendapat memiliki dalil dan argumen untuk menguatkan pendapatnya. Nah, pendapat kedua yang membolehkan denda itu mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW tentang zakat yang berbunyi, man a'taha ay zakat mu'tajiran falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhidhuha minhu wa syatra ibilihi azmatan min azamati rabbina. Yang artinya, jadi hadis ini berkaitan dengan zakat ya. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda tentang zakat unta. Dijelaskan bahwa nisab zakat unta sekian dan harta yang dizakatkan adalah harta sekian. Kemudian Rasulullah mengatakan, man aqaha ay az-zakah mu'tajiran falahu ajruha. Barang siapa yang memberikannya, yaitu zakat, demi mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka dia akan mendapatkan pahala zakat. Barang siapa tidak mau membayarnya, waman mana'aha fa inna akhidhuha minhu wa syatra ibilihi. Maka kami akan mengambilnya dan setengah dari untanya. Jadi orang yang tidak mau membayar zakat dalam hadis ini akan dipaksa untuk diambil zakatnya dan diambil juga setengah dari hartanya. Karena tadi terkait dengan zakat unta, maka diambil setengah dari untanya. Kalau misalkan dia punya 100 unta, akan diambil 50 untanya. . Azmatan min azamati rabbina, sebagai suatu tekad kewajiban
dari Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis ini dapat kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, itu tidak hanya diambil zakatnya saja, tapi dikenakan denda juga, yaitu diambil setengah dari hartanya. Nah, inilah yang menjadi dalil argumen pendapat yang mengatakan denda itu boleh. Nah, kemudian ada dalil yang kedua yang dijadikan argumen bagi pendapat yang mengatakan bahwa denda itu boleh, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pencuri. Su'ila anit tamril mu'allaq, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang kurma yang masih berada di pohon. Jadi bagaimana hukum orang yang mencuri kurma yang masih ada di pohon? Nah, mungkin ini kaitannya ya sama juga ya, mungkin dengan orang yang mencuri buah yang ada di pohon, mungkin pohon mangga atau pohon yang lainnya. Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man asaba bifihi min dhi hajah ghairu muttakhidin khubna fala syai'a alaihi. Barang siapa membutuhkannya lalu memakan darinya tanpa menyimpannya dalam baju, maka tidak mengapa baginya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalau dia mengambil kurma yang masih di pohon karena kebutuhannya, karena dia lapar atau tidak punya yang bisa dia makan, tapi dia hanya sebatas makan buah yang ada di pohon, dan untuk mencukupi kebutuhan perutnya saja ketika itu, tanpa dia bawa pulang. Jadi ini kata kuncinya, tanpa dia bawa pulang atau dia bekal untuk dia bawa pulang, entah disimpan di bajunya atau di mana, maka itu tidak menjadi masalah baginya. Dan barang siapa, disebutkan pada hadis berikutnya, barang siapa membawa keluar darinya, maka ia wajib menggantinya 2 kali lipat dan mendapatkan hukuman. Nah, ini saya sengaja kasih tanda merah ini supaya menjadi syahid ya, atau pokok dalil yang dijadikan argumen oleh pendapat yang mengatakan bahwa denda itu boleh. Itu barang siapa yang membawa keluar darinya, jadi dia sudah makan kurma yang ada di pohon, kemudian dia bekal, dia bawa pulang keluar dari kebun tersebut, kemudian dia bawa selain dia makan dan dia bawa pulang, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia wajib menggantinya 2 kali lipat dan mendapatkan hukuman. Dan ini merupakan salah satu bentuk denda yang diterapkan juga kepada orang yang mencuri kurma. Karena kalau secara teks hadis, seandainya tidak dikenakan denda, maka yang dibayar, yang diganti adalah sesuai dengan yang diambil. Misalkan dia mengambil seberat 1 kilo kurma, maka akan diganti 1 kilo kurma. Tapi dalam hadis ini disebutkan, kalau dia membawa keluar kurma darinya, jadi setelah dia makan kemudian dia bekal juga, maka ia wajib menggantinya 2 kali lipat. Berarti kan yang 1 kali lipatnya itu merupakan denda yang dikenakan kepadanya. Dan dalil inilah yang menjadi argumen bagi pendapat kedua yang mengatakan bahwa denda itu boleh. Nah, dari 2 pendapat ini ada yang mengatakan tidak boleh, kemudian ada yang mengatakan boleh. Nah, bagaimana ini tarjihnya ya? Pendapat yang kuat yang mana? Karena masing-masing tadi punya dalil. Pendapat pertama dalilnya kuat, dari Al-Quran ada, kemudian dari hadis juga ada. Dan yang pendapat kedua juga memiliki dalil, hadis Rasulullah SAW terkait orang yang enggan membayar zakat dan terkait dengan orang yang mencuri buah yang masih ada di pohon. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing dalil tersebut, nah salah satu metode tarjih
Jadi kalau tadi melihat pendapat yang kuat itu kalau melihat kepada kaidah, ada kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, al-jam'u aula minat tarjih, gitu ya. Menggabungkan antara dua pendapat itu lebih utama daripada kita memilih satu pendapat saja. Jadi kalau kita mengatakan bahwa denda itu haram, ya berarti sama sekali tidak boleh. Tapi fakta realitanya saat ini kita banyak menemukan denda diterapkan dalam berbagai macam hukuman yang ada di negara kita, di Indonesia ini. Tapi kalau kita mengatakan denda itu boleh, takutnya nanti orang semena-mena dan seenaknya saja untuk menerapkan denda. Nah, kalau kita lihat dari dalil-dalil tersebut, dari masing-masing pendapat, ternyata dua-duanya kuat. Sehingga metode yang kita ambil dalam tarjih ini adalah al-jam'u bainal qaulain. Kita menggabungkan dua pendapat tersebut. Maka kesimpulannya dari pendapat tadi adalah hendaknya seseorang berhati-hati ketika menetapkan sanksi dan hukuman, apalagi terkait mengambil harta dari orang lain, itu denda. Karena hukum asal mengambil harta orang lain adalah haram sebagaimana dalil-dalil yang telah kita jelaskan di awal tadi. Namun jika dipandang perlu menerapkan denda, hal itu merupakan opsi terakhir ketika sudah dicoba dengan berbagai jenis hukuman lain, namun pelaku tidak jera akan hukumannya. Jadi sudah dicoba dengan beberapa hukuman yang lain, karena ta'zir ini sebenarnya ranahnya cukup luas, tidak hanya denda saja, termasuk diantaranya adalah surat peringatan, kemudian teguran, kemudian dipenjara. Itu juga kalau kita lihat dalam Al-Quran dan hadis tidak ada hukuman penjara, tapi hukuman penjara ini masuk ke dalam ranah ta'zir, ya. Kemudian bisa juga bentuk-bentuk hukuman yang sifatnya edukatif, ya, sifatnya mendidik. Nah, itu bisa kita lakukan dalam memberikan efek jera kepada orang yang melanggar peraturan. Jadi kita katakan dalam masalah ini, ya, kalau misalkan ada alternatif lain selain denda, maka itu lebih baik. Namun jika dipandang perlu menerapkan denda, hal itu merupakan opsi terakhir ketika sudah dicoba dengan jenis hukuman lain dan pelaku tidak jera akan hukumannya. Nah, itu terkait dengan denda yang ada secara umum, bukan di luar akad pinjam meminjam. Nah, sekarang kita akan bahas tentang denda yang ada pada akad pinjam meminjam, ya. Ketika kita meminjam baik kepada teman kita, ke keluarga kita, saudara, atau bahkan ke lembaga keuangan syariah atau ke lembaga konvensional dan terkena denda. Nah, bagaimana ini hukumnya? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwa hukum denda atas keterlambatan pembayaran, nah itu biasanya kan denda itu kan dikenakan ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Apabila tidak terjadi keterlambatan pembayaran, maka tidak ada denda dan tidak terkena denda. Namun ketika dia terlambat melakukan pembayaran dalam akad pinjam meminjam, maka akan dikenakan denda. Nah, ini hukumnya dalam Islam itu tidak boleh karena termasuk ke dalam riba nasi'ah. Dan ini adalah riba jahiliyah, ya, yang banyak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, yaitu mereka mengenakan riba nasi'ah ketika terjadi keterlambatan pembayaran pada akad pinjam meminjam. Misalkan jatuh temponya tanggal 20, lewat dari tanggal 20 kena denda. Nah, ini merupakan salah satu bentuk riba nasi'ah. Kemudian selanjutnya, kecuali jika orang yang meminjam adalah orang mampu namun sengaja menunda-nunda pembayaran, maka boleh dikenakan hukuman dan denda. Nah, ini ada pengecualian ternyata. Ketika yang meminjam tersebut adalah orang yang mampu, ya, terkadang ada orang yang sebenarnya dia secara finansial dia mampu untuk membayar dan dia mempunyai pinjaman, tapi dia sengaja ditunda-tunda pembayarannya. Nah, maka ini tidak boleh dan dia hal tersebut tidak boleh dilakukan, menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu. Dan seandainya itu dilakukan, maka orang yang memberikan pinjaman
boleh mengenakan hukuman dan denda kepadanya. Dan ini ada dalilnya dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la yul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. Nah, ini hadis Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang mampu, kemudian dia menunda-nunda pembayaran, ini salah satu bentuk kezaliman. Dan dalam hadis lain disebutkan matlul ghaniyyi zulmun. Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran itu adalah sebuah kezaliman. Dan dalam kaidah fikih, la darara wa la dirar, tidak boleh kita membahayakan orang lain. Maka dari itu Rasulullah SAW membolehkan untuk memberikan hukuman dan denda kepada orang yang mampu dan sengaja menunda-nunda pembayaran. Nah, terkait hal ini ternyata DSN MUI, yaitu para ulama yang ada di Dewan Syariah Nasional MUI Indonesia, mereka sudah membahas tentang masalah ini dan sudah mengeluarkan fatwa. Nah, fatwa ini tertera dalam fatwa nomor 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Nah, dalam fatwanya itu dijelaskan, poin pertamanya, sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nah, kemudian yang kedua, nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang terkena musibah atau tiba-tiba usahanya bangkrut, maka dia tidak boleh sebenarnya dikenakan sanksi, dikenakan denda. Yang dibolehkan dikenakan denda adalah yang dia mampu dan sengaja menunda pembayaran. Adapun yang tidak mampu untuk membayar dikarenakan terkena musibah atau hal-hal yang menyebabkan usahanya bangkrut, maka tidak boleh dikenakan sanksi. Kemudian yang ketiga, nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan itikat baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Dan yang keempat, sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, sebagaimana telah kita jelaskan, yaitu denda ini merupakan bagian dari ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi tujuan denda ini adalah agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudian sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dan yang terakhir, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Nah, ini yang menjadi catatan untuk kita semua. Tadi telah kita bahas, ada pendapat yang mengatakan denda itu tidak boleh dan ada pendapat yang mengatakan denda itu boleh. Nah, bagi yang mengatakan bahwa denda itu boleh, nah uang dari hasil dendanya ini statusnya adalah untuk dana sosial, ya, bukan untuk pendapatan atau dimakan untuk keperluan pribadi, bukan. Jadi yang mengatakan bahwa denda itu boleh, nah uang denda ini kan dasarnya dia mengambil harta yang bukan punya haknya ya dari orang lain, maka peruntukannya adalah sebagai dana sosial. Ini sesuai dengan fatwa yang tertera dalam fatwa DSN MUI nomor 17 tahun 2000. Nah, selain ta'zir, ternyata ada turunannya lagi, itu namanya ta'wid. Ta'wid itu dalam bahasa Arab artinya adalah ganti rugi. Kalau denda tadi bahasanya adalah ta'zir, itu sebagai hukuman memberikan efek jerak kepada orang yang melanggarnya. Nah, adapun ta'wid adalah ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh orang yang memberikan pinjaman. Nah, kalau ganti rugi ini tertera dalam fatwa nomor 43 tahun 2004 tentang ta'wid. Kalau misalkan ta'zir tadi bentuknya adalah denda, kalau ta'wid ini merupakan ganti rugi
yang timbul akibat keterlambatan yang dibayar oleh nasabah atau oleh orang yang meminjam. Nah, kalau ta'zir tadi peruntukannya untuk dana sosial, adapun ta'wid, nah ini boleh diambil untuk mengganti kerugian yang dialami oleh orang yang memberikan pinjamannya. Nah, ini bisa dibaca dalam fatwa DSN MUI nomor 43 tahun 2004. Nah, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, itu penjelasan ya terkait dengan hukum denda ini. Kalau boleh disimpulkan tadi seperti disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yusdi, ketika dibahas tadi ada dua ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Dan ketika dilakukan thariqatul jam'i atau jam'u baina qaulain ya, menggabung antara dua pendapat, tadi sudah jelas sebisa mungkin dihindari dulu, tidak ada denda. Tapi kalaupun ada denda, itu bagi orang-orang yang menyengajakan menunda-nunda, kemudian susah bayar, itu sebagai treatment tentunya ya, sebagai upaya agar memiliki kemauan untuk membayar. Sebab ketika dia berhutang, ketika dia harus membayar, punya kewajiban dan tidak dilakukan, itu akan menjadi hal lain ya, dosa tersendiri lagi dibalik dia tidak mau melakukan atau membayar dari hutang atau pinjamannya tersebut. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ustadz Yusdi. Kita akan undang nih para pendengar, para pemirsa, baik yang ada di MKTV, MKFM, atau mau langsung berdialog di Zoom. Bapak Ibu silakan bisa raise hand. Nanti kita akan bahas secara detail. Ya, sudah ada yang raise hand, Ibu Yuniarti. Silakan Bu, mohon singkat, padat, jelas ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, kalau misalnya kita menyewakan suatu barang, nah orangnya itu dendanya misalnya bilangnya 3 bulan, nah dalam 2 tahun atau 3 tahun nggak dibayar, misalnya kita minjem barang Pak, atau payung atau meja atau rumah gitu, Pak Ustadz. Itu kan kita harus ada dendanya tuh, Pak Ustadz. Kadang-kadang orang itu dendanya itu suka lupa membayarnya. Itu gimana ya, Pak Ustadz, hukumannya jadikan? Jadi nggak bayar denda atau nggak bayar hutangnya, Bu? Iya, nggak bayar denda dan hutangnya. Dua-duanya nggak bayar. Itu banyak saya temukan jadikan. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuniarti di Bandung. Ya, sama-sama. Ya, silakan Ustadz Yusdi. Izin bertanya lagi, Ustadz. Ibunya selaku pemberi denda atau selaku penerima denda ini? Ya, Ibu siapa, Bu? Pemberi denda, misal. Pemberi denda. Oh, Ibu selaku pemberi denda ya, Bu ya? Iya, iya. Sebagaimana disebutkan tadi, hendaknya kita menjauhi hukuman denda. Kalau kita yang memberikan peraturan, jangan sampai kita usahakan ya untuk tidak menerapkan denda, Bu, kepada orang lain yang bermuamalah dengan kita. Karena hukum asalnya denda tersebut adalah tidak boleh, dan jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa denda itu tidak boleh karena merupakan mengambil sebagian harta yang dimiliki oleh orang lain, dan itu tidak diperbolehkan. Ayat Al-Qur'annya tadi sudah jelas, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta orang lain secara batil. Kalau kita di pihak yang memberikan hukuman tersebut, hendaknya kita jauhi dari memberikan denda. Ya cukup dengan dia membayar pokoknya saja, itu sudah cukup, Bu. Anggap kalau misalkan dia terlambat membayar, kemudian bahkan sampai beberapa bulan, bahkan sebagai beberapa tahun dia tidak membayar, yaitu anggap aja sebagai sedekah dari kita, Bu. Ya, semoga menjadi amal soleh, amal kebaikan dari ibu kepada orang yang meminjam. Dan dalam Al-Quran juga Allah berfirman,
wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Adapun orang yang memiliki kesusahan, maka boleh ditangguhkan pinjamannya sampai dia mampu dan mudah untuk melakukan pembayarannya. Itu apabila kita di pihak yang memberikan hukuman. Namun apabila kita di posisi orang yang terkena denda, maka kita wajib menunaikan denda tersebut. Ketika terjadi suatu akad atau suatu transaksi yang mana dalam transaksi tersebut ketika terjadi keterlambatan dan harus membayar denda atas keterlambatan tersebut, maka kita wajib harus membayar denda tersebut. Karena tadi sudah terjadi kesepakatannya, dan seorang muslim sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syarat yang telah dia sepakati. Ketika dalam sebuah perjanjian dia menyepakati untuk melakukan pembayaran, dan ketika terjadi keterlambatan maka dikenakan denda. Nah, berdasarkan kesepakatan tersebut, maka dia wajib untuk membayar dendanya juga. Tuh. Kalau misalkan dia dalam posisi orang yang menerima denda. Tapi kalau sebagai yang memberikan denda, ya diusahakan kita tidak menerapkan denda kepada orang yang bermuamalah dengan kita. Wallahu a'lam bishawab, Ibu. Ya, begitu Ibu Yuniarti. Mungkin tadi ada poin juga di kesimpulan tadi Ustadz Yusli ya, bahwa opsi terakhir ya denda ini. Kalau sebagai kita yang memberikan pinjamannya misalkan dan belum membayar juga, maka jadi opsi terakhir. Dan tentu melihat dari siapa orang yang berinteraksi atau bermuamalahnya ini. Kalau memang sanggup tapi tidak mau bayar, kan tadi ada beberapa ketentuan ya, termasuk dari DSN MUI juga sudah mengeluarkan fatwa. Tapi kalau bisa kita tidak dendakan, bisa minimal pokoknya tadi seperti yang disampaikan Ustaz Yusli, itu lebih baik Ibu Yuni ya. Terima kasih Ibu Yuni. Lanjut Pak Mariulisman, sudah raise hand. Pak Alisman silakan, Mariulisman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, off cam. Ini Ya. Apakah ini berlaku untuk yang pinjam meminjam antar pribadi gitu, masih dengan teman sekantor atau apa gitu? Apakah harus dengan lembaga dengan hukuman denda ini? Soalnya kita ketika meminjamkan uang ke teman gitu ya, kita tahu dia udah gajian nih, tapi dia nggak mau bayar juga gitu. Apakah bolehkah di belakangan ini kita kasih tahu? Kalau enggak kita kasih denda gimana ya antara teman itu? Itu aja Ustaz mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mariulisman. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Pembahasan ini terkait dengan masalah antara individu, yaitu denda antara individu atau dengan lembaga juga. Jadi mencakup dua-duanya Bapak. Jadi ketika antar lembaga, kemudian perorangan seperti yang dijelaskan oleh Pak Mariulisman tadi, kalau misalkan teman kita dia meminjam ke kita tahu bahwa dia sudah gajian tapi dia tidak mau bayar gitu kan, apakah boleh kita kenakan denda? Jawabannya sebenarnya dalam akad pinjam meminjam itu tidak boleh ada denda Pak. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap akad pinjam peminjam yang ada manfaat kelebihan dari pinjaman tersebut maka termasuk ke dalam riba. Nah, ketika dia terlambat melakukan pembayaran kemudian dikenakan denda, berarti kan ada pengembalian lebih dari pokok yang dia pinjam, maka itu termasuk ke dalam kategori riba. Nah, usahakan semaksimal mungkin tidak kita kenakan denda, tidak kita berikan denda, tapi kita melakukan bentuk penyadaran ya kepada orang yang meminjam tentang pentingnya membayar denda, membayar pinjaman, dan itu merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan. Bahkan kalau dia meninggal dan tidak membayar dendanya akan ditagih dan tidak membayar hutangnya akan ditagih di akhirat, itu Pak. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak
Marjulisman, semoga bisa terjawab ya pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan di YouTube, Ustadz Isdi ya. Ini pertama dari, ini menarik nih pertanyaannya, kekinian. Dari Edoy Bae, tanya, denda tilang sesuai dengan aturan Islam enggak, Tad? Gitu ya. Ini sekarang kan ditilang ya kalau Ya, ini, betul. dan malah sekarang pakai LT ya, tilangnya sudah tidak tindakan langsung tapi sudah terekam dan kemudian ya didenda ya. Gimana Ya. Ustaz nih bab tilang menilang ini? Ya, baik, terima kasih. Hukum apa tilang, apakah dia bagian dari Islam atau tidak, denda tilang? Kalau kita lihat dalam pembahasan tadi, hukum denda secara umum ya, termasuk berarti di dalamnya adalah tilang atau denda-denda yang selain pinjaman. Itu ya ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh dan ada yang mengatakan boleh. Secara hukum Islam tidak boleh. Kenapa? Disebutkan tadi dalil-dalilnya bahwa tidak boleh kita memakan harta orang lain yang tidak ridho untuk dia berikan. Nah, namun jikalau itu sudah menjadi sebuah peraturan dalam negara kita, dan sebenarnya tujuan dari tilang tersebut adalah agar mendisiplinkan kita sebenarnya. Ketika kita kalau tilang ini kan berarti kan dalam berkendara ya. Yeah. Tujuan tilang tersebut adalah agar kita disiplin dalam berkendara. Dan tujuan dari tilang tersebut ketika kita disiplin adalah untuk terjadinya keamanan dalam berlalu lintas. Ketika tidak dibuat aturan seperti itu, orang akan berlalu lintas seenaknya aja tanpa aturan, dan ini akan menimbulkan kekacauan. Maka dibuatlah aturan denda. Kalau kita disiplin sebenarnya tidak ada masalah ya. Ya, denda ini kan ketika kita tidak disiplin, dan ketika sudah dibuat peraturan tersebut, ya maka kita ya wajib untuk menaatinya. Dan ketika dikenakan denda, ya kita bayar dendanya. Karena seorang muslim dia terikat dengan persyaratan yang ada gitu kan, yang terjadi antara dia dengan orang yang memberikan peraturan tersebut. Nah, karena kita sebagai rakyat dan kita wajib taat kepada waliul amr, kepada pemimpin yang memerintah kita, maka ketika dikenakan denda ya kita wajib untuk membayarnya. Tapi sebenarnya itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan kita. Ketika kita disiplin mengikuti tata tertib lalu lintas, maka tidak akan terkena oleh denda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu Pak Edoy di YouTube ya. Ini ada juga di Zoom, Ibu Titik Haryati. Assalamualaikum Ustaz, apabila tidak diberikan denda namun dengan memberikan jasa, jadi mungkin bayar dendanya pakai jasa ya, atau ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya sudah telat tapi bayarnya pakai jasa begitu, yang lain tidak dalam bentuk harta. Ini bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih. Apabila dendanya dalam bentuk jasa, nah ini yang menjadi pertanyaan, jasanya ini diberikan kepada orang yang memberikan dendanya atau jasanya untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, ini ada dua pembahasan ya. Apabila jasanya itu diberikan kepada orang yang memberikan pinjaman, itu tidak boleh, karena termasuk memberikan manfaat atas pinjaman yang dia berikan. Dan dalam kaidah tadi, kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat lebih dari pinjaman pokoknya, maka termasuk ke dalam kategori riba. Nah, para ulama memberikan contoh, misalkan kita meminjamkan uang kepada seorang petani. Ini banyak terjadi ya, kasus gadai kepada petani nih. Kita memberikan pinjaman kepada petani. Petani tersebut meminjam uang kepada kita, kemudian kita memberikan syarat, saya menggarap sawahnya sampai hutangnya tadi dia lunasi. Nah, ini kan berarti ada manfaat lebih dari pokok yang kita berikan kepada pokok pinjaman yang kita berikan kepada petani tersebut, yaitu kita boleh menggarap sawahnya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh karena bentuk manfaat lebih atas pokok pinjaman. Namun kalau misalkan jasa tadi diberikan kepada
orang lain dan dalam bentuk kemaslahatan umum, maka ini boleh-boleh saja. Misalkan ada seseorang telat melakukan pembayaran, ya udah coba kamu bersih-bersih masjid gitu kan, atau membantu orang yang sedang kesulitan gitu kan. Nah ini kan untuk orang lain, nah itu dibolehkan karena manfaat ini bukan kembali kepada dirinya, tapi kembali kepada kemaslahatan umum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Itu Ibu Titi ya. Ibu Esri juga sama di Zoom nih. Ustadz, ada orang yang meminjam uang pada saya dan ternyata orang tersebut bilang akan memberi lebih. Padahal saya tidak memintanya. Ini mungkin terkait pinjam-meminjam ini mungkin pertanyaannya termasuk riba atau enggak nih. Dia ngasih lebih padahal saya nggak minta sebagai orang yang meminjamkan. Begitu. Terima kasih. Jawabannya, apabila seseorang yang meminjam kepada kita ingin memberikan kelebihan atas pinjaman yang dia pinjam tanpa dilakukan persyaratan di awal bahwa apabila dia mengembalikan harus memberikan lebihnya, nah ini dibolehkan dengan catatan tidak ada syarat di awal bahwa misalkan dia minjam 1 juta kemudian dikembalikan 1.100.000. Tapi kalau misalkan dia memberikan kelebihan tersebut dengan sukarela dan tanpa disyaratkan di awal, maka boleh untuk diterima. Dan itu merupakan membalas kebaikan dengan yang lebih baik gitu ya. Seperti kita misalkan diberikan hadiah oleh saudara kita, oleh teman kita, kemudian kita balas hadiahnya dengan yang lebih baik, itu boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini dari IG Pak Tri Pariono. Kalau perjanjiannya dengan bank atau yang lain karena sudah biasa, maka tidak dibaca dan tidak diberitahukan, yang ternyata ada dendanya. Ya kan kadang-kadang banyak sekali persyaratannya, malas bacanya gitu ya, tanda tangan aja. Padahal itu ada syarat denda. Dan ya ketika jatuh tempo didenda pastinya gitu. Nah ini terkait denda ini Ustadz, mungkin pertanyaan Pak Tripan ini biasa ya di bank itu ada perjanjian dan kemudian di situ ada poin denda begitu. Nah gimana nih solusinya ketika tiba-tiba didenda padahal tidak tahu, walaupun ya sebenarnya sudah ditandatangani di akadnya ya. Ini dari Pak Tri Pariono di IG, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN MUI bahwa orang yang sengaja dan mampu dia untuk membayar pinjaman namun dia sengaja menunda-nunda pembayaran, maka boleh dikenakan denda. Namun apabila orang tersebut tidak mampu untuk membayar denda, tidak mampu melakukan pembayaran pinjaman, dikarenakan hal-hal yang membuat usahanya menjadi bangkrut atau terkena musibah atau kebakaran sehingga dia tidak mampu untuk melakukan pembayaran, itu sebenarnya dalam fatwa DSN MUI tidak boleh dikenakan denda. Jadi seharusnya lembaga keuangan syariah ketika ada nasabah yang telat melakukan pembayaran, itu dibedakan. Alasan tidak melakukan pembayaran apakah karena memang dia sengaja padahal dia punya uangnya dan dia tidak melakukan pembayaran, maka itu boleh dikenakan denda. Namun apabila ternyata ada musibah yang menimpanya, maka dia sebenarnya tidak boleh dikenakan denda. Nah, makanya dan yang menjadi masalah sekarang ini adalah perbankan syariah itu tidak membedakan antara orang yang memang sengaja dan yang tidak sengaja gitu. Dan kesalahan kita juga selaku nasabah terkadang ketika melakukan akad perjanjian tersebut tidak membaca apa yang menjadi perjanjian atau klausul-klausul dari isi perjanjian tersebut. Dan ketika sudah ditandatangani secara tidak langsung kita sudah menyepakati hal tersebut. Dan seorang muslim harus menepati janjinya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, atau Rasulullah SAW bersabda,
Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim terikat dengan syarat yang dia buat. Syarat ini adalah perjanjian. Ketika tadi dia menandatangani sebuah perjanjian, secara tidak langsung dia sudah menyepakati isi dari perjanjian tersebut, dan dia wajib untuk memenuhi perjanjian yang tertera dalam akad tersebut. Jadi kalau misalkan dia dikenakan denda, ya dia wajib untuk membayarnya. Namun sebisa mungkin seorang muslim untuk disiplin, untuk melakukan pembayaran, sehingga dia tidak dikenakan denda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, ini makin banyak pertanyaannya, tapi waktu kita kurang lebih 4 menit lagi. Ini pertanyaan terakhir aja Ustadz nih, terkait dengan iuran BPJS. Nah, ini ya, bagaimana, di pertanyaan di YouTube Ibu Sinta, bagaimana dengan denda apabila tidak mampu membayar iuran BPJS karena tidak memiliki penghasilan, misalkan ayahnya sudah meninggal gitu ya. Nah, sementara kewajiban BPJS masih harus terus dibayar. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ada keadaan BPJS luar biasa ya, ternyata dendanya gitu. Ya, betul. Baik, terima kasih Ustaz. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait BPJS, ini sebenarnya akad yang digunakannya adalah akad tabarruk, yaitu akad sukarela ya, ta'awun, saling tolong menolong antara seorang dengan yang lainnya. Nah, ketika dikenakan denda, nah bagaimana ini Ustadz hukumnya? Nah, kalau dilihat ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sebenarnya akad tabarruk itu tidak boleh dikenakan denda. Karena ya seseorang yang tolong menolong masa dikenakan denda ya, gitu ya. Karena dia ya ketika dia mau tolong menolong, ya dia dengan sukarela membantu orang lain, dan dia pun akan mendapatkan bantuan ketika dia sakit atau mendapatkan musibah. Nah, itu konsekuensi dari akad tabarruk tersebut. Nah, sekarang status dendanya bagaimana Ustadz? Gitu. Kalau misalkan memang termasuk orang yang tidak mampu sama sekali karena keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan pembayaran, bisa didatangi kantor BPJS-nya. Silakan datang ke kantor BPJS, menjelaskan keadaannya. Kalau misalkan perlu surat pengantar dari RT, dari pihak yang berwenang yang menjelaskan tentang keadaannya, semoga dengan itu dia bisa dibebaskan dari kewajiban untuk membayar denda tersebut. Namun kalau misalkan sebenarnya dia mampu untuk melakukan pembayaran, ya ketika dia terkena denda, ya anggap aja itulah sedekah untuk membantu orang lain yang terkena musibah, terkena sakit. Semoga dengan itu menjadi amal soleh bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Yusdi. Bapak Ibu dimanapun berada, semoga benar-benar mencerahkan kita semua gitu ya. Bab denda berdenda ini prinsipnya adalah Islam ini himmah ya, himmah itu menjaga. Jadi semua harta terjaga, kemudian hubungan sosial baik terjaga. Itulah adanya aturan syariat yang juga saling menguatkan. Artinya ketika ada saudara kita yang membutuhkan, kita bantu. Ada yang dia minjam tapi belum sanggup bayar, sebaiknya kita bantu justru ya. Kalau bisa lebih baik sampai diikhlaskan gitu ya. Nah, kalaupun mungkin tidak didenda, paling jauhnya tidak didenda, lebih hebat lagi kalau kita ikhlaskan kalau orang yang berhutang. Itulah prinsip ta'awun, kerjasama, tabaru ya, berbuat kebaikan sesama muslim, yang mudah-mudahan dengan itu menjadikan jadi amal soleh dengan setiap harta yang kita miliki. Waktu kita sudah habis Ustaz Yusdi, ini pas jam 6 ya. Sekali lagi terima kasih, semoga menjadi jalan ilmu dan manfaat buat kita semua. Ustaz Yusdi, ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita akhiri? Sudah cukup Ustaz. Cukup ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, IG, MKTV, MKF dan semuanya. Waktu kita sudah habis, semoga ada manfaatnya. Kita tutup bersama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.